Para jemaah rahimahullah, bahasan masih melanjutkan tentang ibadah kurban. Wa hiya afdalu minas shadaqati wa waqtu min irtifa'i syamsi nari ila akhir ayami tashrik wa yujzi'u subuhu baqarin aw ibilin al-waqidin wa la tuzi'u ajfa'un wa maqtu'atul ba'di dambin aw udunin ubayyina wa in qala badalu arjin wa qurin wa maradin bayyana wa la yadru syakku udunin aw qarquha wal mutamadu adamu ajza'il tukyati bil hamili khilafan lima sohikaku iltulifkan wallahu a'lam bishawab. Para jemaah rahimahullah, bahasan tentang ibadah korban insyaallah akan kami jelaskan satu apa korban itu, dua ada berapa macam korban itu, yang ketiga bolehkah korban untuk orang yang meninggal, dan yang keempat bahasan tentang pembagian daging korban. Para jemaah yang pertama yaitu apakah korban? Korban itu kalau menurut istilah agama, menurut terminologi agama, yaitu binatang ternak yang kakinya empat, yang sah untuk zakat, yang disembelih pada waktu yang tertentu dengan syarat-syaratnya, dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Itu definisi kurban menurut agama. Dari definisi ini sudah agak ketinggalan paham yang dimaksud kurban itu, yaitu binatangnya binatang ternak yang sok biasa dipelihara, yang mana binatang itu yang ada aturan zakat. Bisa kita tengok dalam hukum syariat binatang yang wajib dizakati apa, yaitu yang dipakai korban, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Itu aja. Selain itu tidak ada. Yang ada pelaturan zakat yang binatang itu, begitu juga yang dipakai korban yang binatang itu. Selain itu tidak ada aturan korban, ada mau ayam, mau bebek, mau apa saja, tidak ada. Selain itu, di samping itu binatang yang memiliki kaki empat yang ada aturan zakat, bila maksudnya seperti itu, dan binatang itu dipotong, disembelih pada waktu yang ditentukan, menyembelihnya ditentukan, tidak asal waktu, tidak asal bulan, tidak asal saat, tapi ditentukan. Yang jelas waktunya kurban, aturan kurban ini adanya 1 tahun sekali. Bulannya tertentu, bulan apa?
penyembelihan binatang kurban. Ada 1 tahun sekali, dan tiap bulan tapi 1 tahun sekali. Tanggal 10 bulan haji ditambah lagi hari tasyrik 3 hari, hari tasyrik 11, 12, 13. Berarti waktu untuk pemotongan binatang kurban boleh dipotong di 4 hari, salah satu 4, tanggal 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh, 4 hari saja. Lebih dari 4 hari itu tidak jadi, kurang dari 4 hari itu ya tidak jadi. Barangkali kita potong binatang korban tanggal 9, tanggal 8 ya tidak jadi. Belum waktunya, belum waktunya. Yang jelas ini pemotongan binatang korban waktunya tertentu, sudah ditentukan, dan bisa diatur tanggal 10, afdolnya tanggal 10. Jadi artinya itu afdol bila mana ini tanggal 10 itu sempat ada waktu, binatangnya ada, tukang kerja ada, ya udah langsung dipotong, jangan nunggu besok. Memang kalau ada sempat dan waktunya, ada orang yang punya kerja ada, yang tukang ngurusin ada, potong tanggal 10, jangan nunggu besok. Kecuali kalau memang tanggal 10 itu tidak mampu atau memang ada udur, ya tidak apa-apa, dipotong besok tanggal 11. Atau barangkali ini binatangnya banyak, hewan yang mau dipotong ini banyak, ada 20 ekor, kan banyak itu. Tukang kerjanya, panitianya cuma orang 10, kan masih kuangan. Orang 10 potong 20, kan banyak kan sapinya, namanya buah. Boleh dipotong besok lagi, tanggal 10 potong 5, tanggal 11 potong lagi 5, sampai 4 kali, tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan coba-coba yang dipotong 4 tiap 1 hari 1, habis di jalan. Mana panitia keluarga kita sendiri lagi, ya tanggal 10 potong bagi panitia, besok potong 1 bagi panitia, ya habis panitia semuanya 4 hari. Itu namanya politik. Jangan gitu. Boleh dipotong tanggal 11, 12, 13 kalau ada udur, ya tadi barangkali binatangnya banyak ini tidak mampu sehari, besok tidak apa-apa, besok lagi tidak apa-apa, atau ada udur yang lain tidak apa-apa. Pokok mau dipotong 10, 11, 12, 13 itu masih boleh. Boleh, mau dipotong siang boleh, malam ya boleh, sore boleh, pagi boleh. Adapun awal pemotongan, nah ini awal pemotongan binatang kurban, yaitu waktu duha, ya gampangannya yang jam 7. Waktu duha nanti kepotong sholat idnya. Ya, gampang sholat 1 jam lama-lamanya. Kalau lama, sholat itu tidak lama, cepat. Tengah jam itu selesai seperti ini. Berikut khotibnya, cuma kadang kurban yang panjang. Jadi masuk waktu duha, terus kepotong sholat id. Ya gimana kalau ini motongnya sudah waktu duha? Ini orang tidak pada sholat, ya boleh-boleh aja. Soalnya pada malas sholatnya, tapi potongnya giat, sholat tidak mau. Ya boleh-boleh. Yang penting waktu buka. Ya sesuai dengan nama kurban. Kurban itu bahasa Arabnya udhiyah. Udhiyah itu diambil
mustaqim min duha. Lafaz al-udhiyah itu diambil dari lafaz duha yang artinya duka irtifakus syamsi, munculnya matahari saat tumbang, keluarnya terbitnya matahari dari ufuk arah timur. Sudah terbit, tunggu 18 menit, baru itu masuk waktu duka. Ya, yang jelas yang pasti setengah 7 juga pasti, jam 6.30 itu sudah pasti masuk duka. Boleh pemotongan dimulai awal itu boleh. Itulah karena namanya udhiyah yang artinya kurban. Itu diambil dari lafaz duha, artinya waktu duka. Sehingga amal pemotongan binatang kurban itu dibolehkan waktu duha awalnya. Adapun besok-besoknya itu tidak jadi masalah. Tanggal 11 sudah berjalan, mau malam boleh, sore boleh, pagi boleh. Ini awal. Itu kalau udhiyah kurban menurut arti. Jadi kalau kurban menurut arti ya waktu duka tadi, waktu duka. Sehingga awal pemotongan hewan kurban dimulai waktu duka. Adapun kurban menurut syariat agama yang tadi, binatang ternak kaki 4 yang ada peraturan zakat yang disembelih pada waktu yang tertentu dengan syarat-syaratnya, dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Motongnya tertentu tadi sudah dijelaskan tanggal 10, 11, 12, 13 dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa ini? Binatangnya, hewan yang dipakai kurban harus memenuhi syarat. Harus ada syarat. Tanpa ada syarat tidak jadi, artinya tidak sah kurbannya. Di samping memenuhi syarat hewan binatangnya, niatnya ibadah karena Allah, niat ta'aruf ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya untuk dagang ya tidak jadi. Motongnya sama tanggal 10 pas Idul Adha itu sama, tapi niatnya mau dijual ya tidak jadi. Ya jadi amal kurban, meskipun niat kurban mau dijual ya, meskipun potongannya sama, binatang memenuhi syarat, tapi niatnya untuk dijual karena jagal daging, bukan jual daging. Ya jadi niatnya beda. Harus niat ibadah karena Allah. Itu namanya kurban menurut agama. Para jemaah, adapun syarat-syaratnya binatang yang sah untuk kurban, syaratnya ada dua. Syarat ini yang harus kita perhatikan bagi orang yang kurban. Ini baru sudah belum? Sudah ya? Syarat sudah? Syarat binatang sudah. Tahun lalu. Kalau ini belum. Berarti masih apa? Kayak ini sekilas ini maknanya. Syaratnya ada dua. Yang pertama binatangnya harus sudah balik. Balik itu sudah umur, itu maksudnya. Yang kedua syaratnya hewan yang sah untuk kurban harus sehat sempurna. Dua syarat itu yang harus kita perhatikan, karena ini penentuan sah dan tidaknya kurban. Bila syarat ini dipakai, jelas kurbannya jadi sah nanti di akhir
akhirat ada pahala kurban. Bila saat tidak digunakan dan dipakai, ya berarti asal penting motong, penting menyembelih tiap tahun. Tapi kalau hewannya tidak memenuhi syarat, tidak jadi amal kurban, jadinya amal sedekah biasa. Nanti di akhirat nyari pahala kurban tidak ada. Maka diperingatkan oleh hukum, karena ini termasuk aturan ibadah, supaya ibadahnya jadi sah, ya tentu harus melalui syariat, melalui aturan. Binatangnya sudah umur balik. Kalau yang dipakai kurban itu unta, umurnya harus 5 tahun ke atas, 5 tahun ke atas. Bila yang dipakai kurban sapi atau kerbau, 2 tahun ke atas. Kurang dari itu tidak bisa. Kurang 1 hari saja tidak bisa. Memang sudah harga mati, tidak bisa. Minimal ya pas 2 tahun, pas pemotongan. Lebih tidak masalah. Kurang tidak boleh harus. Kalau yang dipakai binatang itu kambing kacang, kambing Jawa, kambing yang biasa kita itu sama, umurnya harus 2 tahun ke atas. 2 tahun sama seperti sapi, kurang dari itu tidak bisa. Yang dipakai kambing domba, karena kambing di dalam agama hanya dibagi menjadi 2, meskipun berbeda-beda jenisnya, tapi cuma 2 aja, kambing kacang dengan kambing domba. Ada kambing kacang 2 tahun ke atas. Kalau kambing domba, baliknya bisanya dipakai kurban, ini ada 2 catatannya, ada 2. Yang pertama, kambing domba bisa untuk kurban umur 1 tahun ke atas, 1 tahun ke atas. Yang kedua, boleh kambing domba umur 6 bulan dipakai kurban, tidak apa-apa, boleh sah, catatan giginya sudah copot. Giginya kambing domba sudah copot, umurnya tapi sudah 6 bulan, ini 6 bulan ke atas, 7 bulan, 8 bulan. Kalau gigi sudah copot bisa kurban. Tapi kalau berumur 5 bulan, 4 bulan, kok sudah copot, tidak bisa. Itu dicopotin sendiri barangkali, atau kambingnya supir balik, copot giginya, tidak bisa. Jadi patokan minimal umur 6 bulan dengan syarat giginya sudah copot. Atau tidak copot ini giginya, tunggu saja 1 tahun. Bila sudah ada 1 tahun, bisa untuk korban. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, binatangnya harus sehat sempurna. Sehat sempurna ini artinya tidak cacat, matanya tidak cacat, dua-duanya sempurna. Kalau cacat 1 tidak bisa, 1 sempurna, 1 buta, tidak bisa. Atau yang cacat telinganya potong separuh, tugel, tidak bisa, termasuk cacat, tidak masuk untuk korban. Kalau cuma belah atau lubang tidak apa-apa, belah atau lubang dikit tidak masalah, masih bisa. Tapi kalau tugel, potong separuh nih, telinganya tidak bisa. Atau yang cacat ini tanduknya patah, tadinya ada, gara-gara kaprokan tugel, tidak bisa. Atau yang potong ekornya tugel, tidak bisa, termasuk cacat. Atau yang cacat kulitnya budukan,
koreng kadas kurang gatal-gatal yang jelas itu maksudnya banyak, itu katanya banyak ya, separuh kulitnya, separuh badai, gatal semai, korengan termasuk cacat. Kalau cuma dikit satu titik itu mah umum, binatang kayak itu tidak jadi masalah. Atau yang cacat ini yang hilang lidahnya potong, tidak masuk. Atau tidak cacat, anggota badan semua sempurna ada, cuma kondisinya hewan sakit demam parah, mana alamat parahnya hingga ngangkat kepala pun tidak kuat, itu namanya sakit parah. Itu juga sama, tidak sehat, tidak bisa pakai korban, tidak bisa. Tunggu dulu barangkali nanti sembuh. Atau yang tidak bisa lagi termasuk cacat, jadi tubuh ini binatangnya kurus kerempeng, tidak ada dagingnya, ini pun juga tidak bisa untuk ngorban, tidak sah. Itu salah. Dua itu yang harus kita perhatikan. Satu, sudah umur. Dua, binatangnya sehat sempurna, meskipun kecil tapi kalau sehat, yang penting sudah umur, jadi daripada besar tapi tidak sempurna, daripada besar tapi tidak umur, artinya belum umur, baru 1,5 tahun besar. Jangan mau kita mau pakai ibadah, jadi tidak sah ibadahnya. Ya kalau maksa boleh aja dipotong, cuma jadi amal sedekah biasa, tidak jadi amal kurban. Beda jauh, rugi kita nanti rugi. Udah potongnya mah hari raya tanggal 10, ternyata binatang tidak masuk syarat, ya nanti rugi. Ya karena ada pahala kurban, adanya sedekah biasa. Para jemaah, itu syarat-syaratnya harus kita perhatikan, ada dua. Setelah itu syaratnya adalah niat, tapi niat ini dan tercantum karena ini ya supaya korban sudah pada niat sendiri-sendiri, tidak perlu diungkapkan. Bahasa selanjutnya yaitu macam-macam korban. Korban ini ada dua, ada korban wajib, ada korban sunnah. Dikatakan korban wajib ini seperti nadar. Contoh orang nadar, tahun ini anak gue kalau sampai lulus sekolah dari ya SMP atau SD, kalau sampai lulus ini naik kelas atau lulus, kami akan korban sapi. Ternyata lulus, maka korbannya itu masuknya wajib, disebut korban nadar. Nah, kalau korban nadar, korban kewajiban ini, maka yang korban tidak boleh ikut makan, semuanya disedekahkan, semuanya. Yang korban tidak boleh, ngambil dikit pun tidak boleh. Itu namanya wajib disedekahkan semua. Jangan ambil, jangan minta. Itu namanya korban wajib. Yang kedua ada korban sunnah. Ya sunnah dia biasa ya. Nadarnya kagak apa-apa, ada milik korbannya, ada milik korban. Nah, kalau korban sunnah ini, yang korban sunnah ikut makan dagingnya. Sunnah ini sunnah. Jadi kalau korban sunnah ini kita ini
harus maksudnya itu disunahkan ngambil dagingnya walaupun sedikit ngalap berkah. Yang kita ambil binatang kita sendiri, hewan kita sendiri. Kalau sapi-sapi kita yang mana ini? Kalau dipotong kan kita ambil dari sapi kita, jangan ambil yang lain, kan bukan sapi kita. Disunahkan ngambil hewannya kita. Cuma kadang ada yang politik, ini korbannya kami ngomong sama pengen yang sapinya, dia korbannya kami, tapi ngomong sama Rita pengen daging sapinya aja. Dia ngomong bersih-bersih, cuma sunahnya kita ngambil hewan kita yang kita pakai korban tadi. Jadi kalau kita korban kambing ya ambil dari kambingnya dikit, kalau kita korban sapi ya sapi ambil dikit. Sapi kita harus kita, bukan satu orang lain. Itu sunah kalau berkah. Bahkan disunahkan oleh Nabi yang diambil hatinya, hati sapi. Ya kalau bukan sapi, kalau kambingnya itu disunahkan. Disunahkan yang diambil. Bahkan ini hati ini walaupun enggak dipitnah, kasihkan aja, kasihkan. Jadi ya panitia harus paham ini sapinya situ orang 7 korban sunat semua. Ini kalau panitia betul wanita yang lihat yang pandai, ambil artinya sapi dibagi 7 dikasihkan orang yang korban tanpa diminta, kasihkan aja. Meskipun yang korban tidak minta, kasihkan aja sama yang korban. Memang sunnah itu aturan. Jadi sunahkan yang korban itu ngambil bagian dari daging binatang. Kalau sapi ya hati itu yang paling utama hati. Karena hati ini simbolnya yaitu apa saja boleh diambil orang, tapi hati jangan. Itu maksudnya. Bahkan nanti kata Nabi, jamuan yang pertama nanti di dalam surga itu hati. Jamuan makanan yang paling pertama disodorkan di dalam surga itu hati. Maka disunahkan oleh Nabi bagi yang korban ini sunah ngambil hatinya binatang. Ya kalau sapi ya bagi 7 orang 7, bukan sapi 1 orang 7 bagi 7. Boleh kami oleh boleh terserah ambil apa boleh, nggak apa-apa. Itu kalau korban sunah nggak apa. Tapi kalau yang wajib tadi, yang ada tadi tidak boleh ikut makan. Para jamaah, lalu bolehkah kita mengurbani orang yang sudah meninggal? Pertanyaannya, mengurbani orang yang sudah meninggal ini jawaban ulama ada 2. Yang satu tidak boleh kata ulama, yang 2 boleh. Yang ulama mengatakan tidak boleh, ya memang tidak boleh. Udah mati dikorbani gimana maksudnya? Tidak boleh. Jadi kalau ada orang di sana korbani orang yang tidak boleh, ya jangan disalahin karena memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga ini ulama yang berkata boleh, tidak apa korbani orang yang sudah meninggal. Bahkan kami sendiri, guru-guru kami sendiri ikut pendapat yang kedua ini. Boleh kita korbanin orang yang sudah wafat karena itu bagian daripada birru walidain, berbuat baik anak kepada orang tua barangkali, kepada kakek nenek dan
meninggal barangkali tidak apa-apa, boleh. Cuma ulama yang mengatakan boleh kurbani orang yang sudah wafat, sudah meninggal, ini ada aturan. Ada aturan. Aturannya apa? Aturannya tidak boleh ikut makan dagingnya. Itu aturannya. Boleh kita korban orang meninggal. Contoh bapak kita sudah wafat, kakek kita, nenek kita sudah wafat, atau keluarga kita sudah meninggal, tidak apa-apa kalau kita mau korbani, barangkali ada rezeki, korbanin aja. Cuma aturan yang diatur oleh ulama yang memperbolehkan tadi tidak boleh ikut makan dagingnya. Artinya semua daging disodakokan, jangan kita ambil. Ya, contoh kita korbani kambing, bapak kita sudah meninggal, ya kita jangan ambil dagingnya dari kambing tadi, semua disodakokan. Dalilnya banyak dalam kitab Ibnah, dijelaskan banyak lebar oleh Imam Khatib Asy-Syurbini dalam kitab Ibnah. Salah satu contoh yang berbuat semacam itu yaitu gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari ahli hadis, rujukan hadis tersokeh sedunia. Orang muslim semua merujuk ke sana semua, termasuk salah satu itu Imam Bukhari yang makamnya di Uzbekistan. Di situ banyak makam-makam tokoh agama, Imam Tirmidzi, imam yang lain, banyak ulama-ulama di situ. Gurunya Imam Bukhari yang namanya Syekh Abdul Abbas rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Abbas ini gurunya Imam Bukhari pernah ngurbani Nabi berapa? 100.000 ekor onta. 100.000 ekor onta dikorbankan atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya Imam Bukhari. Ya kalau tidak betul, ngapain dijadikan guru? Ada mungkin jadikan guru. Imam Bukhari aja orang yang luar biasa ilmunya, pengamal. Ya jelas gurunya pun juga pilihnya ada sembarangan. Itu pernah kan? Korbani Nabi sebanyak itu 100.000 ekor onta. Syekh Abdul Abbas jumpa Nabi tidak, ketemu Nabi juga tidak. Ini buktinya korbani. Artinya Nabi masih kagak, ngomong kagak, izin kagak. Tapi Imam Abdul Abbas korbani. Tidak apa-apa. Boleh. Ini Syekh Abdul Abbas pernah juga baca Quran berapa kali? 100.000 khataman Quran dihadiahkan kepada Nabi. Itu untuk Nabi doang, itu segitu, belum untuk diri sendiri, belum termasuk tadi korban tadi. Untuk Nabi saja 100.000 ekor, diri dari itu lagi. Allah untuk diri sendiri tidak terhitung. Yang Nabi ada segitu ngatamin Quran yang pada jumlah Nabi 100.000 kali khataman, pahalanya dikhususkan kepada Nabi. Kalau kata sendiri ya tidak terhitung. Kayak gitu amalan ulama itu, tidak ada apa-apanya. Ulama masalah. Ya karena Syekh Abdul Abbas ini pernah korbani Nabi, cuma Nabi kagak, ketemu Nabi kagak, izin juga kagak. Tapi di salah satu ulama ini ngamalin, maka ini menjadi rujukan para ulama. Boleh hukumnya korbani orang yang sudah wafat. Cuman tadi aturannya tidak boleh ikut makan dagingnya. Kenapa? Kan tidak ada izin.
ada izin, nggak ada izin, baru sudah dikasihkan kok kita makan lagi. Kecuali ada izin baru kita ikut makan. Logikanya itu. Contoh kami ngasih roti sama si A, udah saya kasihkan. Si A tidak ada, saya makan lagi. Namanya apa ya? Ya ngambil mati. Tidak ada ini sudah dikasihkan. Sudah dikasihkan. Sama dengan itu. Karena orang meninggal itu tidak bisa kita minta izin, tidak bisa kita ngomong, susah kita intinya, maka aturan ulama tidak boleh ikut makan dagingnya. Seandainya kita izin di kuburannya, seandainya itu jawab boleh, kita kabur maksudnya. Maka tidak boleh, jangan sulit kita minta izin. Tidak korbannya aja, dan saya ikut makan. Itu yang memperbolehkan kata ulama berbalik orang yang meninggal. Tapi ada juga itu ya ulama yang melarang, tidak boleh, tidak sah. Jadi kalau di sana ada yang mengatakan tidak boleh, ya jangan disalahkan. Karena memang ada sebagian ulama yang tidak boleh, ada yang boleh. Kecuali kalau wasiat dulu enggak. Kalau orang yang wasiat dulu sebelum meninggal, nah itu sepakat semua ulama boleh. Contoh si A ini sebelum bapak ngomong, ada ngomong sama kita, ya contoh bapak kita ini masih itu pernah ngomong, toh nanti kalau bapak kalau toh punya rezeki korbanin abah, itu namanya ada omongan. Begitu sudah meninggal setahun belum ada milik, 2 tahun baru 3 tahun baru ada milik, akhirnya dikorbani. Tapi sudah ada izin, ada wasiat. Nah, kalau gitu boleh, itu sepakat itu semua ulama boleh ngorbani orang yang meninggal asalkan masih hidupnya pernah ngomong, boleh. Dan itu pun boleh kita ikut makan dagingnya, karena kan sudah ada izin tadi, ada wasiat tadi. Tapi kalau tidak ada izin, tidak ada wasiat, ini sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh, sebagian lagi ada yang mengatakan boleh. Cuma kami, guru-guru kami termasuk ikut yang boleh, biar enak, karena termasuk itu bagian daripada birru walidain, anak berbakti kepada kedua orang tua meskipun sudah wafat, tidak apa-apa, berbalik saja. Lalu bagaimana kalau kita korbanin orang lain, yang masih hidup? Kata orang lain ini bukan keluarga, bukan anak, maksudnya bukan anak, bukan istri, itu orang lain. Bolehkah korbanin orang lain? Barangkali kawannya, temannya. Agama boleh, asalkan diminta izin dulu. Kalau kita minta izin, ngomong dulu sama si A, terus mau korbanin, mau dan kalau siap bilang iya, nggak apa-apa, korban aja, boleh. Tapi kalau si A dan ngizinin, nggak boleh, tidak boleh. Begitu juga kita ada izin, langsung aja kita korbanin. Teman kita itu ngomong kagak, izin kagak, langsung kita korbanin, tidak boleh agama. Maksudnya agama melarang. Kenapa melarang? Sering terjadi keributan di belakangnya. Contohnya, begitu sudah dikorbani si A tadi, kan ada izin. Begitu sudah dikorbani, dari besok-besok ngomong, lu harus saya korbani. Lalu jasinya dasar lu dikira duit gak apa-apa, kan gitu. Akhirnya ribut kan, karena sering terjadi ribut. Agama melarang. Boleh tapi minta izin dulu.
Kalau dia nitip, iya, ya, nggak apa-apa, berbagi. Tapi kalau kita tidak nitip, nggak usah, nggak boleh. Takut nanti jadi masalah. Lagi mana kalau anak kita, anak ini ada yang belum balik, ada yang sudah balik. Ini hukumnya seperti halnya bab zakat kemarin itu. Maaf zakat. Zakat kemarin itu kan kalau anak masih kecil, tanggungan orang tua. Kalau sudah balik besar, ya ditanggung sendiri. Ya minimal kalau itu anak masih di rumah belum keluar, ya masih hujan di sekolah, sudah balik lagi. Cara zakat kemarin itu cukup kasih saja beras, dia suruh zakat sendiri. Sama dengan ini korban. Jadi kalau anak itu masih kecil, belum balik, maksudnya itu, contoh kita punya anak 5 masih kecil-kecil, bocah semua, yang baru 7 tahun, 8 tahun, belum balik, tidak apa-apa, langsung saja kita bani. Yang korban orang tuanya atas nama anak, tidak apa-apa. Kalau itu tanpa kita minta ini, tidak apa-apa. Begitu juga istri tak mau, suami tidak apa-apa, maksudnya bani, walaupun dari tidak apa-apa, istri wilayah kita, tanggungan kita, boleh. Tapi kalau anak ini sudah dewasa, sudah balik, sudah balik 20 tahun, ada balik itu, tapi masih di rumah ini orangnya, masih sekolah, masih kuliah. Nah, kalau anak sudah balik, kalau orang tua ini pengen korbani, ya alangkah baiknya dikasih tahu dulu, ngomong-ngomong intinya sama. Ya mau sama anak, lu mau bersama korbani, anaknya kasih tahu. Ya mau, ya tidak apa. Aku tidak mau orang segitu. Sudah balik itu kan ukuran batas orang menanggung sendiri bab ibadah, sholat kan apa saja, ibadah apa saja sudah ditanggung sendiri. Orang tua sudah tidak tanggung, urusannya kewajiban sendiri. Korban juga gitu. Atau ini kita sebagai orang tua yang rezekinya banyak melimpah kurang, anak kita sudah besar balik pengen korban, dikasih aja uang supaya dia beli binatang sendiri atau dikasih binatang suruh korban. Ya sama intinya dia ngomong intinya sama ini supaya dia tahu bahwa dikorban mau dan begitu. Kalau mau ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak mau ya jangan, tidak mau. Karena itu sudah lepas tanggungan. Kecuali kalau anak tadi belum balik, masih bocah kecil, atau istri, tanggungan itu tidak apa-apa, tanpa izin pun boleh. Para jamaah lalu bahasan selanjutnya yaitu pembagian daging korban. Daging korban ini kata Nabi al-Qudhiyatu fi fadlillahi lil mu'minin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging korban itu jamuan yang khusus dari Allah untuk orang muslim. Artinya daging korban itu harus dibagi kepada orang muslim, kepada non muslim tidak boleh, karena ini jamuan khusus dari Allah, jaminan khusus untuk orang muslim, jangan dikasihkan kepada non muslim. Hadis Nabi, salah hadis Nabi dikatakan lagi dari hadis Imam Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu juga sama, halnya sama. Jadi memang daging korban itu khusus orang muslim. Kalau mau dibagi
tidak langsung dikasih kupon seperti bagian kita, tidak. Kalau pengen ngasih ya dari tangan kedua boleh, atau kita nyembelih sendiri saja karena ini panitia yang tukang kurban ini uangnya banyak, terus yang tukang kurban ini musyawarah beli sapi murah-murah, disembelih nanti dibagi sama oleh orang-orang apa boleh, mau cara kayak gitu boleh, atau berikan saja daging di pasar sama daging sapi dikasihkan orang, tidak apa-apa, boleh. Atau kita beli dan ada uang, ya kasih aja dari bagian kita. Barangkali kita punya 2 kantong, yang 1 kantong kasihkan orang non. Cuma repotnya kalau yang non banyak ini. Ya harus yang korban pengertian gimana caranya sama. Kalau yang korban orang 10 kan bisa aja orang 20. Ayo ukuran kalian di sapi murah-murah, perempuan yang jelek yang murah dipotong, nanti dagingnya khusus dibagi orang yang apa, itu juga solusi. Jadi amal sedekah ya biasa, itu cara boleh. Para jemaah rahimahullah, lalu bolehkah kita menjual kulit dan kulit binatang korban? Sering ditanya, memang dalam hadis Nabi kan ada. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Hakim kata Nabi, "Man jildan ukiyatihi fala ukiyatala." Siapa orang yang menjual kulit binatang kurbannya, adanya ini fala ukiyatala, maka kurbannya tidak jadi, artinya tidak sah. Yang dimaksud dalam hadis ini dilarang menjual kulit, ini yang dilarang yang korban, bukan panitia. Kalau panitia dia tidak korban, dia termasuk mustaqim korban, dia tidak apa dijual, atau siapa yang dikasih ada bagian yang dikasih ada. Yang dilarang itu yang korban, nggak boleh. Ya kalau yang korban dijualkan ya nanti bersama juga binatang korbannya tidak ada kulitnya. Nanti kalau dia naik sapi suami tidak ada kulitnya, itu masukkan. Maksud hadis lagi ini seringkali dikatakan dalam hadis ini dilarang menjual kulit binatang korbannya orang yang korban. Ini tidak langsung dijual, tidak, cuma dijadikan upah. Nah ini seringkali ini sama maknanya, sama juga yang korban itu menjual bagian dari organ tubuh binatang untuk kepentingan yang lain. Contoh ini ada orang korban sapi, ditanya sama panitia, ini uangnya baru cukup pembelian sapi doang, upah yang potong belum ada, untuk biaya beli plastik belum ada, kan gitu. Mereka ngomong sama korban, lalu yang korban bilang gini, ya udah yang potong kasih upah kepala satu, atau kaki yang belakang satu, atau kulitnya enggak. Itu maknanya tadi, manfaat jidat ukiyatihi fala ukiyah tadi. Bila yang korban itu sampai ngomong kayak gitu, sehingga kulitnya dijadikan upah yang potong atau upah yang kerjain, maka itu sama kulitnya hilang. Sama juga kita korban, kulitnya tidak ada. Kenapa? Dijadikan upah tadi. Maka tidak sah, tidak sempurna. Atau yang dijadikan upah kulitnya apa? Kepalanya atau kakinya, belakang, depan, jadikan upah
sama juga kita kurban tidak sempurna. Ya panas, kurban yang sempurna dan darahnya sama, kepalanya ada, termasuk binatang cacat. Maka kata Nabi, mambal jildakum yadihi falakut Allah. Bagi orang, siapa orang yang menjual kulit binatang kurbannya, artinya kulit itu dijadikan rumah sama yang ngomong atau sama yang ngurusin, sehingga kurbannya tidak jadi, artinya tidak sah. Tapi kalau yang menjual panitia atau mustahik kurban, ya tak apa. Oh, yang jual bukan yang kurban, meskipun panitia dapat kulit dijual, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tidak apa-apa, boleh. Itu kadang juga salah paham. Jadi kadang orang itu memandang di sini sehingga dijual tidak kulit, disuruh makan semua. Jadi umur tidak doyan dan disuruh makan di mana? Dan itu artinya. Jadi kalau sudah disedekahkan kepada mustahik kurban, ya terserah, mau dijual monggo, mau dimakan monggo, terserah. Yang tidak boleh itu yang korban. Para jemaah rahimahullah, itulah penjelasan tentang kurban.